Dalam beberapa kali sidang terungkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi dan keluarga. Jika cukup bukti, KPK akan menjerat keluarga Syahrul Yassin Limpo atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Lanjutan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Tipikor Jakarta Pusat. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi lanjutan dari pejabat Kementan. Ada 4 saksi yang akan menerangkan terkait kasus ataupun perkara yang menjerat dari SYL beserta 2 terdakwa lainnya yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono. Dalam persidangan sebelumnya kembali ditemukan sejumlah fakta baru aliran dana yang didapatkan oleh SYL dan 2 terdakwa lainnya. Kementan selalu mengeluarkan anggaran untuk uang bulanan istri Syahrul Yassin Limpo Ayun Sri Harahap, tagihan kartu kredit 215 juta rupiah, pengembalian biaya ulang tahun cucu, biaya perawatan skincare untuk anak dan cucu, charter pesawat lebih dari 3 miliar rupiah, uang kurban 16,6 miliar rupiah, umroh, sawer biduan, kado emas untuk kondangan, cicilan mobil, hingga sunatan cucu. Sejumlah pegawai Kementerian Pertanian bahkan mengaku diancam dimutasi jika permintaan Syahrul Yassin Limpo tak dipenuhi. KPK menegaskan jika terbukti keluarga SYL bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dia tahu begitu ya, maka jatuhnya dia menikmati dari hasil kejahatan, korupsi yang berubah menjadi aset, yang itu artinya TPPU, dan dia bisa dikenai dengan TPPU pasal 5. Bukan pelaku TPPU, tapi dia turut menikmati hasil dari kejahatan. Kan gitu. Sejumlah pegawai Kementan bahkan mengaku diancam mutasi jika permintaan Syahrul Yassin Limpo tak dipenuhi. KPK menegaskan jika terbukti keluarga SYL bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44,5 miliar rupiah dan suap 40,6 miliar rupiah selama 2020 hingga 2023 bersama 2 terdakwa lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahun menjalin kasih, Mahalini dan Rizky Febian akhirnya menyempurnakan cinta mereka. Keduanya menjalani prosesi adat mepamit di Badung, Bali. Mahalini dan Rizky Febian akan melangsungkan akad nikah di Jakarta Jumat pekan ini. Diantar Sule sang ayah serta ketiga adik dan keluarga besarnya, penyanyi Rizky Febian mendatangi kediaman Mahalini di Banjar Aseman Kawan, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali untuk menjalani proses adat Bali mepamit. Selama prosesi mepamit, sejoli ini hikmat mengikuti prosesi adat Bali ini. Suasana haru menyelimuti. Tangis Mahalini pun pecah saat prosesi sungkeman dengan sang ayah. Rizky juga menjalani prosesi sungkeman khusyuk mendengarkan pesan dan nasihat ayah Mahalini. Mepamit ini sekaligus menandai penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan Mejaya Jaya dipimpin Pinandita. Rangkaian prosesi adat diakhiri dengan upacara pengikatan kedua mempelai serta upacara otonan bagi Mahalini. Kalau hari ini sudah resmi menikah, sehingga sebagai sahabat, sebagai temannya Pak Dion, kita ikut memberikan doa restu dalam pernikahan adik Mahalini ini. 2 tahun kisah cinta Rizky Febian dan Mahalini tak semulus yang dibayangkan. Sempat diisukan tak direstui orang tua hingga dinding keyakinan yang berbeda. Itu acara mepamit, pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini bahwasanya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami. Nantinya akad nikah kedua mempelai akan dilangsungkan di Jakarta pada 8 Mei 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang menyukai wisata air, jangan lewatkan keseruan satu ini. Berenang bersama ribuan ikan koi di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Anda juga bisa mengabadikan keseruan aksi bawah air dengan bersuah foto. Berenang dan menyelam bersama ribuan ikan koi tentu menjadi pengalaman langka yang jarang Anda temui. Jika tertarik,
Anda bisa mencobanya di wisata air Tirtosari View yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Meski sekilas hanya seperti kolam renang biasa, tapi di dalamnya ternyata ada ribuan ikan koi berbagai warna dan begitu cantik. Tak hanya berenang, Anda pun bisa menyewa jasa foto untuk berfoto bak model di kedalaman 1 meter, lengkap dengan properti yang tersedia. Jangan khawatir soal hasil fotonya karena kolam dengan sumber air alami ini cukup jernih. Suhu air juga segar dan sejuk karena berada tepat di kaki Gunung Semeru. Nah, bagi Anda yang tidak bisa berenang, Anda juga bisa menikmati wisata ini dengan cara memberi makan ikan koi. Di sini kan dekat dengan lereng Semeru, jadi tempatnya sejuk, nyaman, asri, terus juga ada spot foto sama ikan di kolam. Ada beberapa properti di dalam, ada televisi, kemudian ada properti laptop, ada papan Tirtosari View yang bisa buat untuk foto bersama dengan ikan-ikan koi juga di sana. Meski menawarkan sederet keseruan, masuk ke wisata air Tirtosari View ini ternyata tidak mahal. Cukup bayar tiket 5.000, Anda sudah bisa sepuasnya berenang dan menyelam bersama ribuan ikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Boost Ad, perusahaan advertising hadir dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk yang diiklankan lebih menarik. Salah satu inovasinya dengan menghadirkan vending machine game show di acara Anime Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Boost Ads, sebuah perusahaan iklan kini hadir mengedepankan inovasi dan kreatif untuk menciptakan produk yang lebih menarik. Salah satu inovasinya menghadirkan vending mesin inovatif Boost Ads berupa game show di acara Anime Festival Asia Indonesia AVA ID 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Oke, pastinya kami hadir pengen punya touch point yang baru. Jadi kita jadi one stop shop. Jadi klien as a simple datang tinggal info aja, maksudnya targetnya mereka apa, dan kita bisa memberikan berbagai alternatif solusi dengan mengedepankan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Sebagai salah satu contohnya vending machine yang sekarang di belakang aku ini. Selain itu, Boost Ads juga hadir untuk bisa membantu brand yang diiklankan bisa mencapai achievement yang baru. Game-nya itu inovatif banget guys di vending machine gitu, pokoknya menarik deh, kalian harus datang ke sini. Kalian mesti datang ke Boost Ad karena di sini ada berbagai macam hadiah dan game-game seru. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Animation menjadi satu dari 250 eksibitor yang memeriahkan perhelatan Indonesia Mom and Baby Kids Expo atau IMOBI di Grand Hall Surabaya, Jawa Timur. Dalam pameran ini, MNC Animation memperkenalkan animasi Kiko kepada para pengunjung. MNC Animation turut memeriahkan event Indonesia Mom, Baby and Kids Expo 2024 dengan menghadirkan tokoh animasi Kiko dan Lola di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur. Pengunjung, khususnya anak-anak, bisa melakukan berbagai kegiatan seru bersama Kiko dan teman-teman di area main stage dan booth MNC Animation. Sendiri kita bisa memperkenalkan animasi lokal kepada khalayak luas bahwa banyak animasi-animasi yang bagus dibuat oleh anak-anak bangsa yang tidak hanya kalah dengan animasi di luar sana. Tak hanya menghadirkan Kiko dan Lola, MNC Animation juga menghadirkan Dokter Gizi untuk mengedukasi tentang makanan-makanan bergizi dan sehat untuk anak-anak. Ya, jadi di sini anak-anak juga mendapat edukatif juga ya dari berbagai dokter gizi juga yang dapat menginformasikan seperti makanan apa yang baik untuk anaknya, dan juga Mas Endet juga mengetahui ya misalkan makanan-makanan yang terbaik untuk anaknya. MNC Animation menjadikan IMOBI 2024 sebagai ajang untuk memperkenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan film animasi karya anak bangsa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Aulia Wardani bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.